Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran matematika bersama saya Ismi Nurabila Pangestu dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi dari mata pelajaran matematika peminatan, yaitu materi tentang persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X dikurangi alfa. Dan yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X menjadi K cos X dikurangi alfa. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Kita tuliskan A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X dikurangi alfa. Nah, di sini K itu lebih dari 0. Kemudian alfa lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Kemudian kita tuliskan lagi K kali cos X dikurangi alfa, itu kita ubah menjadi cos X cos alfa ditambah sin X sin alfa. Sehingga dapat kita tuliskan K cos X cos alfa ditambah K sin X sin alfa. Sehingga kita dapat menentukan nilai dari A dan B dengan cara menyamakan. Apa yang disamakan? Nah, lanjut ya. Ini pertama kita akan samakan A cos X sama dengan K cos X cos alfa. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 1 per cos X, sehingga A ketemu K cos alfa. Kemudian B sin X kita sama dengankan dengan K sin X sin alfa. Kedua ruas kita kalikan dengan 1 per sin X, sehingga B itu sama dengan K sin alfa. Kemudian kita akan cari nilai dari K. Nah, K ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga sama dengan K cos alfa kuadrat ditambah dengan K sin alfa kuadrat. Kemudian kita kuadratkan sehingga dapat dituliskan menjadi K kuadrat cos kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa. K kuadratnya kita kelompokkan ke depan sehingga menjadi K kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini sama dengan 1. Ingat bahwa rumus tersebut merupakan rumus identitas trigonometri, sehingga dapat kita tuliskan menjadi K kuadrat dikali 1 sama dengan K kuadrat. Untuk mencarikannya itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Setelah ini kita mencari nilai dari alfa. Nah, nilai dari alfa dapat kita cari dengan menggunakan rumus tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, sin itu B per K dan cos itu A per K. Sehingga dapat kita tuliskan tan alfa sama dengan B per K per A per K sama dengan B per A. Nilai alfanya itu sama dengan arkes tan B per A. Nah, kemudian ada catatan nih, cara menentukan alfanya. Setelah kita tahu alfa itu berapa, kita harus tahu lagi alfa ini ada di kuadran berapa. Dengan cara yang pertama, jika B itu bertanda positif dan A bertanda positif, maka alfa itu berada di kuadran 1. Kemudian jika B itu bertanda positif dan A bertanda negatif, maka alfa berada pada kuadran 2. Yang ketiga,
Jika B dan A itu bertanda negatif, maka alfa berada pada kuadran 3. Dan yang terakhir, jika B itu bertanda negatif dan A bertanda positif, maka alfa itu berada pada kuadran 4. Bisa dimengerti ya? Jadi jangan sampai salah dalam menentukan alfa. Karena jika kalian salah menentukan alfa itu berada di kuadran berapa, nanti ke bawah saat kalian mengerjakan juga akan salah. Nah, setelah ini kita akan lanjut masuk ke contoh soalnya. Contoh soal latihan 11 nomor 1. Ini saya ambil dari buku paket Erlangga Matematika Peminatan. Soalnya berbunyi, bentuk negatif 3 cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat untuk X yang lebih besar sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat ekuivalen dengan opsi yang pertama, akar 6 cos X dikurangi 210 derajat. B. Akar 6 cos X dikurangi 150 derajat. C. 2 akar 3 cos X dikurangi 120 derajat. D. 2 akar 3 cos X dikurangi 150 derajat. E. 2 akar 3 cos X dikurangi 300 derajat. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Kita tuliskan lagi soalnya, negatif 3 cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat sama dengan K cos X dikurangi alfa derajat. Kenapa saya menggunakan K cos X dikurangi alfa derajat? Karena kita cocokkan dengan opsi jawaban yang ada. Opsi jawabannya itu berbunyi titik-titik cos X dikurangi titik-titik derajat. Sehingga saya menyamakan soalnya itu dengan K cos X dikurangi alfa derajat. Seperti itu. Kemudian kita ganti cos X dikurangi alfa derajatnya. Menjadi K cos X derajat cos alfa derajat ditambah sin X derajat sin alfa derajat. Sama dengan K cos X derajat cos alfa derajat ditambah K sin X derajat sin alfa derajat. Sehingga nilai dari K cos alfa derajat itu sama dengan negatif 3. Nilai dari K sin alfa derajat sama dengan akar 3. Sehingga kita dapat cari nilai K-nya. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. K sama dengan akar negatif 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. K sama dengan akar 9 ditambah 3. K sama dengan akar 12. K sama dengan 2 akar 3. Kemudian kita cari nilai dari alfa dengan menggunakan rumus tan alfa derajat sama dengan B per A. Tan alfa derajat sama dengan akar 3 per negatif 3. Sehingga tan alfa derajat itu sama dengan negatif tan 30 derajat. Nah, karena B itu bertanda positif dan A bertanda negatif, maka alfa berada pada kuadran 2. Jadi, alfa derajat sama dengan 180 dikurangi 30 derajat, sama dengan 150 derajat. Sekarang kita masukkan ke persamaannya. Jadi, negatif 3 cos X derajat ditambah akar 3 sin X derajat itu sama dengan 2 akar 3 cos X dikurangi 150 derajat. Jadi, jawabannya adalah yang D. Kemudian, contoh yang kedua, yaitu contoh soal latihan 12 nomor 1. Sama saya ambil dari buku paket Erlangga Matematika Peminatan. Soalnya berbunyi, himpunan penyelesaian dari persamaan akar 6 sin X derajat ditambah akar 2 cos X derajat sama dengan 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat adalah opsi yang pertama 15 derajat dan 105 derajat.
Yang kedua, 15 derajat dan 195 derajat. Yang ketiga, 75 derajat dan 195 derajat. Yang keempat, 75 derajat dan 345 derajat. Dan yang terakhir, 105 derajat dan 345 derajat. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini sebelumnya kita akan menjadikan ruas kiri itu menjadi K cos X dikurangi theta derajat. Sehingga kita dapatkan bahwa A itu sama dengan akar 2, B sama dengan akar 6, C sama dengan 2. Sehingga K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, K sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat. K sama dengan akar 2 ditambah 6. K sama dengan akar 8. K sama dengan 2 akar 2. Kemudian kita akan cari nilai dari tan theta derajatnya. Tan theta derajat sama dengan B per A. Tan theta derajat sama dengan akar 6 per akar 2. Kita rasionalkan dengan mengalikan akar 2 per akar 2. Sehingga didapat tan theta derajat sama dengan 2 akar 3 per 2. Sehingga tan theta derajat itu sama dengan akar 3. Karena A dan B dua-duanya bertanda positif, maka theta pada kuadran 1. Nah, theta di sini sama dengan 60 derajat. Kemudian kita tuliskan menjadi K cos X dikurangi theta derajat sama dengan C. Substitusi nilai K, theta, dan C-nya. K-nya itu 2 akar 2, theta-nya 60, kemudian C-nya itu 2. Sehingga 2 akar 2 cos X dikurangi 60 derajat sama dengan 2. Kemudian menjadi cos X dikurangi 60 derajat sama dengan 2 per 2 akar 2. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 2 per akar 2. Sehingga didapat cos X dikurangi 60 derajat sama dengan akar 2 per 2. Cos X dikurangi 60 derajat sama dengan cos 45 derajat. Sehingga X derajat dikurangi 60 derajat sama dengan plus minus 45 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Kemudian kita cari untuk yang positif terlebih dahulu. X derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 45 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Sehingga X derajat sama dengan 105 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Atau X derajat dikurangi 60 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Sehingga X derajat sama dengan 15 derajat ditambah N dikali 360 derajat. Kemudian untuk N sama dengan 0, maka X1 sama dengan 105 derajat. Untuk N sama dengan 1, X2 sama dengan 465 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena syaratnya X itu kurang dari sama dengan 360 derajat. Kemudian untuk N sama dengan 0, X1-nya menjadi 15 derajat. Untuk N sama dengan 1, X2-nya menjadi 375 derajat. Ini juga tidak memenuhi karena syaratnya itu X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi, HP adalah 15 derajat dan 105 derajat, yaitu opsi yang A. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya Ismi Nuradila Pangestu undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.